itu selalu keliru ngomong ini loh. Nah, apa itu antigen processing? Antigen processing itu adalah kalau dia punya imunodominans, jadi dia punya ujung yang bersifat antigenik, maka kemudian dia bisa melakukan dua mekanisme. Yang mekanisme pertama kita sebut sebagai cytosolic pathway. Cytosolic pathway ini kemudian akan diproses oleh peptida yang namanya transporter associated protein TAP ya, transporter associated protein yang kemudian ditempelkan dengan MHC kelas 1, nanti dia akan dipresentasikan ke permukaan. Atau dia melalui endocytic pathway. Endocytic pathway itu kemudian dia akan ditempelkan juga oleh peptida khusus dan kemudian dipresentasikan oleh MHC kelas 2. Jadi bisa sitosolik, bisa endositik. Bedanya di mana nanti saya tunjukkan per masing-masing ya. Jadi antigen itu bahan yang sifatnya asing. Kalau bahan sifatnya asing dia punya epitop asing, maka kemudian dia diproses. Diprosesnya bisa melalui jalur sitosolik, bisa melalui jalur endositik. Kalau sitosolik MHC kelas 1, kalau endositik MHC kelas 2. Tuh. Nah, apa itu MHC dulu? MHC kita sebut sebagai Major Histocompatibility Complex. MHC itu ada kelas 1, ada kelas 2, bedanya di kakinya ya. Jadi kamu bisa lihat kalau MHC kelas 1 kakinya cuma 1, kalau MHC kelas 2 kakinya 2. Kenapa kok begitu? Karena MHC kelas 2 menginduksi respon imun. Jadi antigennya digoceli mateng gini. Wes nggak bisa obah. Sehingga kemudian dia lebih permanen. Kalau MHC kelas 1 itu karena dia tergoceli cuma 1, maka ini yang kemudian akan menginduksi mekanisme yang kita sebut sebagai FADD. Nah, FAD death domain. Jadi nanti ini yang akan menginduksi reaksi apoptosis. Nah, MHC kelas 1 sama MHC kelas 2 bedanya apa? Di sini nggak usah dipelajari, nah saya ngasih tahu aja. Ya, jadi kalau kalian nanti belajar untuk S2 sama S3, prinsipnya bahwa di tubuh kita itu punya gen yang mengkode Major Histocompatibility Complex atau MHC. Nah, gen-gen ini, gen MHC ini yang kemudian menentukan kenapa seseorang itu kalau makan udang alergi, sedangkan yang lain enggak. Karena sifat kompatibilitasnya terhadap protein udang si A dengan protein udang si B itu beda. Oleh sebab itu, ini yang menjadi dasar kenapa ada orang-orang tertentu itu kalau kena bakteri loro, tapi kena virus enggak. Ada yang kalau kena virus gampang sakit, kena bakteri dia tahan. Nah, ini terjadi karena gennya dia beda. Kenapa kok gennya beda? Karena MHC-nya akhirnya. Karena gennya beda, karena orang tuanya beda ya. Dan juga lingkungannya beda. Terus, karena dia punya gen yang berbeda, MHC-nya, perlakuan atau perilaku MHC-nya beda. Karena perilaku MHC-nya beda, maka respon tubuh imun, respon seseorang atau respon imun orang itu terhadap kuman pun berbeda. Ya, ibaratnya samalah kamu kalau misalnya sama temenmu, ketika temenmu di apa gak sengaja senggolan gitu ya, ada temanmu yang marah, ada yang temanmu nah, seperti itu. Kenapa kok begitu? Karena priornya beda. Jadi pendahulunya beda. Jadi MHC-nya beda sehingga responnya pun akan berbeda. Nah, dari MHC ini ternyata di samping dia didasari oleh gen tertentu, dia juga punya peptida pengikat yang berbeda juga. Jadi kalau MHC itu saya bisa menghasilkan MHC misalnya. Tapi kalau protein pendukung MHC-nya nggak muncul, maka respon imunnya juga nggak muncul. Ini contohnya pada orang-orang dengan imunodefisiensi. Jadi orang-orang dengan gangguan sistem kekebalan. Jadi antibodinya ada, itunya ada, tapi terus letoil, tak belum kerja. Ini terjadi karena peptida pendukungnya nggak bisa muncul. Nah, ini menjadi dasar mengapa ada orang-orang tertentu itu respon imunnya baik, ada yang respon imunnya buruk. Jadi di nomor 1 karena MHC gennya beda, respon terhadap sesuatunya pun berbeda. Nah, itu MHC-nya atau protein pendukung
kerja MHC-nya yang beda. Nah, kalau sudah ditempel sama MHC, terus diapakno? Dipresentasikan ke permukaan. Jadi ibarat misalnya si sel itu makan, habis makan sama dia digojeli sama MHC. Habis digojeli sama MHC dia putuskan ini MHC kelas 1 atau MHC kelas 2. Kalau dia memutuskan sebagai MHC kelas 2, maka dia akan mempresentasikan ke permukaan begini. Nah, jadi ditunjukkan ke permukaan, terus karena dia ditunjukkan ke permukaan, maka orang-orang yang lewat ngerti, loh ada itu. Nah, sel yang menunjukkan ke permukaan dengan dua kakinya atau yang mempresentasikan MHC kelas 2, kita sebut sebagai antigen presenting cell. Siapa yang termasuk sebagai antigen presenting cell? Itu ada dua pada dasarnya. Kita bagi menjadi profesional APC atau profesional antigen presenting cell. Jadi sejak awal dia itu memang tugasnya dia sebagai APC, yaitu makrofag dan sel dendrit. Nah, kamu tadi ingat ya, makrofag dan sel dendrit itu adalah sel fagosit. Jadi sel-sel fagosit itu pada dasarnya punya sifat sebagai APC. Masalahnya ada juga yang bisa makan, tapi secara alamiah dia bukan APC. Kita sebut sebagai atypical APC. Siapa itu? Mast cell, basophil, eosinofil, dan IL-3 intermediate lymphocyte cells. Jadi limfosit sel yang berposisi masih tengah-tengah gitu ya. Nah, ini yang kemudian menyebabkan kenapa ada orang-orang tertentu itu menghasilkan imunoglobulin E, ada yang menghasilkan imunoglobulin M, ada yang menghasilkan imunoglobulin D, atau menghasilkan imunoglobulin A. Soalnya tergantung kepada atypical APC-nya yang muncul atau profesional APC-nya yang muncul. Kalau yang muncul adalah profesional APC, maka yang kemudian terinduksi adalah adaptive immune response berbasis limfosit B dan limfosit T. Tapi kalau kemudian yang memperkenalkan adalah atypical APC, maka kemudian reaksinya bisa sedikit bergeser atau berubah. Oleh sebab itu, sekarang atypical APC banyak diteliti karena banyak orang yang mengalami reaksi alergi atau reaksi imun yang tidak standar itu ternyata terjadi karena atypical APC-nya terlalu aktif. Jadi sebenarnya atypical APC itu tidak perlu harus tampil ke permukaan begitu karena memang bukan tugasnya dia, tapi dia ternyata sombong, jadi ingin menunjukkan dirinya dan akhirnya tambah salah kabeh. Nah, profesional APC pada dasarnya ada 3. Yang pertama dendritic cell. Nah, dendritic cell itu yang tadi ya sudah saya gambarkan, ada yang interdigiting dendritic cell, ada CGDC, ada juga yang DC yang asli dari limfoid. Nah, masing-masing dendritic cell ini akan menginduksi koktail itu campuran ya, campuran sitokin yang berbeda. Karena campuran sitokinnya beda, maka respon imunnya juga akan beda. Jadi kalau yang dikeluarkan oleh makrofag sebagai APC sama yang dikeluarkan dendritic cell sebagai APC akan direspon berbeda. Begitu juga ketika sel B berubah menjadi APC, itu juga akan menginduksi respon yang berbeda. Nah, apa bedanya? Jadi kalau dendritic cells DC itu kebanyakan sifatnya adalah bakterial. Jadi viral. Jadi virus-virus itu kalau masuk ke dalam tubuh kita yang bekerja untuk mempresentasikan antigen ke permukaan itu adalah dendritic cell. Tapi kalau kemudian bakteri yang banyak bekerja sebagai APC adalah makrofag. Kalau kemudian toksin itu adalah produksi dari virus maupun bakteri yang kemudian terlepas ke dalam jaringan dan bukan sebuah bentuk khusus sebuah mikroba itu, atau yang kita sebut sebagai partikulat, jadi bahan-bahan partikel dari virus maupun bakteri, maka akan biasanya direspon oleh sel B. Gitu. Jadi tergantung antigenik propertinya apa. Kalau dasarnya dari virus, maka yang mempresentasikan APC adalah dendritic. Kalau dia berasalnya dari bakteri,
misalnya bakteri Pseudomonas kah, atau Staphylococcus kah, atau apa, maka kemudian yang jadi APC adalah makrofag. Kalau kemudian bentuknya adalah toksin, maka yang jadi APC adalah sel B. Nah, bagaimana prosesnya? Jadi antigen processing sama antigen presentation itu semua sel yang memiliki inti pasti bisa antigen processing dan antigen presentation. Bedanya kebanyakan mereka memproduksi MHC kelas 1. Ya. Untuk apa MHC kelas 1? Nanti kita belajar waktu respon imun. Harusnya ada kuliahnya sendiri itu ya. Jadi habis difagosit kemudian dia akan nempel pada protein ya, langsung aja ya. Yang penting adalah transporter associated protein untuk antigen processing. Nah, ini yang kemudian diproses di dalam retikulum endoplasma, ditemplate ya. Jadi bahannya tadi ya habis dari fagositosis dipecah, begitu dipecah ternyata ada peptida yang mengandung epitop atau immunodominance ya, immunodominance protein atau immunodominance peptide atau epitop yang kemudian sama dia dimasukkan ke dalam Golgi dalam RE dulu ya. RE kemudian akan menempelkan immunodominance protein ini dengan MHC, terus ditambahi dengan protein-protein pembantunya yang kita sebut sebagai peptida chaperone, terus kemudian juga peptida-peptida yang lain yang dibutuhkan, terus DE dimasukkan ke dalam vesikel. Terus vesikelnya ditaruh ke permukaan. Kita sebut sebagai exocytic pathway. Nah, karena dia adalah MHC kelas 1, akan direspon oleh CD8 cytotoxic cell. Ya. CD8 cytotoxic ini fungsinya untuk apa? Mengaktifkan yang namanya Fas ligand. Fas ligand ini nanti akan memaksa terjadi aktivasi dari caspase. Caspase akan menyebabkan terjadinya apoptosis. Ini seharusnya sudah diajarkan di BMS. Ya. Oke. Terus kemudian dari MHC kelas 1 ada yang kemudian antigen yang diproses itu diproses melalui MHC kelas 2. Bedanya MHC kelas 2 ini kita sebut sebagai endocytic pathway. Jadi habis di fagosom, dari fagosom kemudian dia mengenali protein yang bersifat neurodominan atau epitop. Dari epitopnya ini kemudian divesikelkan. Habis divesikelkan ditemukan sama vesikel dari MHC kelas 2. Nah, MHC kelas 2 itu sejak awal dia kayak gini, kayak misalnya ini ada paper clipnya gitu ya. Nah, MHC kelas 2 itu kalau kemudian dia ketemu sama selnya yang menjadi tempatnya, maka ini akan keluar klipnya. Nah, ini namanya klip ya. Nah, klipnya copot, akan diganti dengan antigen yang cocok dengan dirinya gitu. Sehingga beda dengan antigen processing dari MHC kelas 1, kalau antigen processing MHC kelas 1 itu antigennya ada dulu, digoceli, terus bareng-bareng metu. Kalau MHC kelas 2 enggak. MHC kelas 2 itu sudah ada MHC-nya. Jadi dia enggak membentuk. Jadi MHC-nya, oh aku pokoknya kudu ngenteni si ini gitu. Nah, selama dia menunggu si ini itu untuk datang, maka dia dipegang oleh protein yang namanya klip yang ini ya. Protein klip ini. Nah, protein klip ini atau kelas 2 associated invariant chain peptide. Terus gampang ini klip ya. Si klip ini menahan ujung dari tengah-tengah dari MHC-nya. Jadi MHC-nya ini kemudian biar dia tidak aktif dan tidak muncul ke permukaan. Ketika klipnya lepas, diganti sama epitop yang sesuai, maka dia akan melakukan exocytic dan exocyticnya muncul ke permukaan. Ketika dia muncul ke permukaan, dia akan dikenali oleh CD4. Beda ya. Kalau MHC kelas 1 dikenali oleh CD8, CD8 ya. Kalau MHC kelas 2 dikenali oleh CD4. Sorry. Salah ya. Oke, jadi
CD4. Apa bedanya? Kalau CD8 itu sitotoksik, berarti dia membunuh selnya. Kalau CD4, dia menginduksi respon imun, menggeser dari innate menuju adaptif. Jadi, ketika kita berhadapan sebuah kuman, maka kuman ini akan kita makan dulu. Kalau kita makan, terus kemudian kita mampu mengeliminir, maka APC-nya tidak muncul. Tapi kalau kita nggak mampu mengeliminir atau kita melihat adanya potensi yang toksik, maka MHC kelas 2-nya akan muncul. Jadi dari innate itu yang fagositosis dan sebagainya menuju ke adaptif. Nah, adaptif ini diperantarai oleh APC. APC adalah segala sel yang mampu memproduksi MHC kelas 2. Ya, jadi kalau sel itu hanya memproduksi MHC kelas 1 dan tidak memproduksi MHC kelas 2, maka kita sebut sebagai non-APC. Ya, kalau APC harus MHC kelas 2. Nah, MHC kelas 2 tadi bisa dimiliki oleh atypical sama profesional APC. Apa saja profesional APC? 3, makrofag, dendritic cell, dan sel B. Kenapa kok ada 3? Karena tergantung fungsi masing-masing. Gitu. Nah, setelah keluar dari APC, nah, jadi APC, nanti perbedaan utamanya pada itunya, kakinya ya. Jadi ini kalau kita mau belajar lebih detail, tapi baca saja. Nah, bedanya apa? Kalau APC itu keluar, nanti respon imunnya akan muncul berbeda. Jadi kalau kemudian ada bakteri, virus, atau protozoa, atau mungkin ada reaksi autoimun, maka kalau kemudian dipresentasikan oleh makrofag 1, ya, maka dapat terjadi fagositosis, pembentukan inflamatori mediator, dan sebagainya. Tapi kalau misalnya mengaktifkan T helper kelas 2, maka kemudian dapat menginduksi aktivasi dari sel yang kemudian menyebabkan terjadinya tissue repair, atau bisa juga menyebabkan pelepasan granula toksik, atau dapat menyebabkan pembentukan mukosa. Jadi nanti tergantung. Jadi dari APC digojali siapa, menginduksi apa, itu nanti akan beda-beda. Nah, ada juga T helper 17 menghasilkan apa, responnya begini. Terus kemudian kalau ada antigen yang tidak bersifat bahaya atau harmless antigen akan dipegang oleh CD4 tapi yang T regulator. Kalau T regulator ya dia akan mengaktifasi agar dendritiknya kemudian tidak aktif sehingga APC-nya nggak terlalu banyak, atau kemudian mengaktifasi atau membunuh T effector sehingga kemudian terjadi penurunan respon inflamasi. Atau kemudian bisa juga mempengaruhi sel T yang bersifat pada germinal center sehingga dia mempengaruhi fungsi dari sistem yang menjaga. Jadi apa itu jenenge? Omai ya, rumahnya itu yang kemudian dikuatkan. Nah, kenapa kok begitu? Karena setiap APC akan bertemu dengan pathway-nya yang beda-beda gitu. Nah, APC mana bertemu apa? Itu kadang-kadang ada yang namanya kebetulan ya. Jadi takdir gitu ya. Jadi kadang-kadang seharusnya makrofag 1 ketemu sama T helper 1 itu malah nggak ketemu. Malah ketemunya T helper T regulator, malah tidak terjadi respon imun. Itu juga bisa. Jadi bagaimana APC itu nanti menginduksi sistem kekebalan atau menginduksi innate yang aktif, adaptif yang mana, itu tergantung kepada tipe antigennya, terus kemudian antigen processing pathway yang dipakai, MHC apa yang muncul, koktail sitokin ini ya, koktail sitokin itu ini ya, ini namanya koktail sitokin. Terus kemudian tipe dari sel T APC yang berhubungan dengan dendritic cell ya. Jadi bagaimana dendritic bukan dendritic cell, tapi tipe dari sel T APC yang berhubungan dengan sel apa ya. Jadi tadi APC-nya ketemu siapa akan menghasilkan yang berbeda. Jadi kalau APC ketemu T helper 1, munculnya ini. Kalau APC ketemu T helper 2, munculnya begini. Kalau APC ketemu T helper 17, munculnya begini. Kalau APC ketemu T regulator, munculnya ini. Begitu. Ini yang kita sebut sebagai adaptif. Kenapa kok kita butuh adaptif? Yo, karena musuh kita kan
macam-macam, kekuatannya juga macam-macam. Jadi kita juga harus bisa beradaptasi terhadap musuhnya kita. Jadi yang ini itu innate, sampai di sini sampai APC itu innate, geser ke sini kita sebut sebagai adaptif. Ya, jadi mekanisme adaptif ini yang kemudian berbeda-beda tergantung kepada tipe antigennya. Antigen processingnya bagaimana, bermasalah atau tidak, kemudian MHC yang dihasilkan, dan sitokin yang diproduksi. Serta APC nih ketemu siapa. Wis, itu. Jadi nanti tidak selalu bahwa ini ketemu ini di A akan menghasilkan itu. Itu sangat-sangat apa ya, random ya. Tapi kita punya chancesnya. Gitu. Nah, kalau misalnya MHC kelas 2, di mana dia akan bertemu sel T helper, kalau misalnya dia ketemu CD4 helper T limfosit, maka dia dapat menyebabkan aktivasi makrofag yang lebih kuat. Jadi kemudian dia juga bisa menyebabkan pembentukan produksi sel B karena dia menyebabkan aktivasi dari klonal expansionnya. Jadi ini nanti masuk ke adaptif ya. Kalau ini masuk adaptif, kalau ini masih innate. Enggak juga sih. 15 ya, bisa innate bisa adaptif juga. Kenapa? Karena sel yang terinfeksi, jadi kalau sel itu mengandung kuman, kemudian dia menunjukkan MHC kelas 1, maka dia akan ditemukan atau ditemui oleh CD8 sitotoksik sel T, sehingga sel ini kemudian mati. Karena selnya mati melalui proses apoptosis, maka inflamasinya biasanya minimal. Tapi kalau ini matinya banyak, terus tidak ada regenerasi sel-sel baru yang bersih, yang baik, kemudian fungsi jaringannya pun rusak. Ini juga yang menjadi dasar beberapa penyakit degeneratif yang muncul akibat induksi virus atau bakteri. Jadi ada beberapa penyakit degeneratif seperti otak atau degeneratif vaskular itu muncul akibat orangnya habis kena infeksi. Itu juga bisa. Oke, nah berikutnya muncul respon imun. Nah, respon imun itu ada dua, primary response sama secondary response. Primary response itu kalau APC pertama kali kenalan sama sel T atau sel T naif atau sel-sel lain yang kemudian menginduksi respon imun. Kalau respon imunnya sudah muncul, sudah selesai, maka kemudian tinggal sel memori, maka kita sebut sebagai secondary response. Jadi sel APC kalau ketemu naif, maka jadi primary, tapi kalau sel T ketemu sel memori, jadinya secondary. Bedanya di mana? Kalau naif, responnya dia alon-alon karena masih kenalan, masih belajar mengenal. Kalau sel memori, begitu dia ketemu, dia langsung, oh aku biar tahu ambek wong iki kayak gini. Langsung responnya lebih tinggi. Oleh sebab itu, respon secondary, respon imun itu jauh lebih cepat, lebih banyak, dan lebih masif. Ya. Kemudian biasanya diawali dengan yang pertama adalah pengenalan pola atau pattern recognition. Nah, pattern recognition ini dikenali dengan sistem yang namanya Pathogen Associated Molecular Pattern, PAMP. Nah, PAMP ini yang kemudian menginduksi reaksi imun yang berbeda-beda. Nah, kenapa sesuatu itu bisa bersifat bersifat imunogenik? Karena nomor satu, DE bersifat asing. Semakin asing, semakin aneh, semakin besar, maka semakin imunogen. Semakin besar ukuran molekulnya, juga dia bersifat imunogen. Atau juga misalnya dia memiliki struktur yang mengandung protein atau polisakarida, dia juga bersifat imunogen. Atau semakin kompleks. Jadi semakin dia strukturnya aneh, besar, tidak biasa kita miliki, tubuh kita langsung menganggap dia sebagai imunogen, menginduksi reaksi kekebalan. Nah, dari mana? Jadi ketika sebuah bahan itu memiliki sifat antigenik, memiliki sifat imunogenik atau memiliki sifat alergenik karena dia punya epitopnya, maka kemudian akan dikenali oleh PAMP, Pathogen Associated Molecular Pattern, yang
dipegang oleh reseptor yang namanya pattern recognition receptor atau PRR. Nah, aktivasi dari PAMP akibat adanya pertemuan dengan PRR itu akan menginduksi respon inflamasi. Nah, tergantung kepada strukturnya apa. Jadi kalau misalnya bentuknya lipoprotein, maka yang mengenali adalah pattern recognition yang berasal dari TLR, Toll-like receptor 1. Kemudian kalau dia berasal dari misalnya porin, viral hemaglutinin, maka akan dikenali oleh Toll-like receptor 2. Kalau misalnya dia bentuknya parasitik fosfolipid, kemudian viral envelope, dikenali oleh TLR4. Kalau flagellin, dari flagelnya dari bakteri, maka dia dikenali oleh TLR5 dan TLR6 itu bakterial. Prinsipnya 1, 2, 4, 5, 6 itu di permukaan, karena dia mengenali yang ada di luar. Kalau misalnya dia masuk ke dalam, terus kemudian terjadi proses dan sebagainya, misalnya terjadi pemecahan, terus dikenal sebagai epitopnya ada, maka kemudian dia akan dikenali oleh TLR3, 7, 8, dan 9. TLR3 itu untuk DNA, DS, double stranded RNA. Nah, jadi bagaimana kamu tahu ini double stranded DNA apa double stranded RNA? Oh, tinggal basa nitrogennya apa? Urasil apa timin. Jadi kalau virus itu ada single strand RNA, ada double strand RNA. Bisa juga single strand DNA, bisa juga single strand single strand DNA dan double strand DNA. Jadi DNA sama RNA virus itu ada yang single strand, ada yang double strand. Kalian kalau belajar kan bahwa DNA itu selalu double strand, RNA itu selalu single strand. Enggak kalau virus. Jadi virus itu bisa double strand DNA, bisa single strand DNA. Tapi juga bisa single strand RNA, bisa juga double strand RNA. Dan ini akan dikenali oleh TLR yang berbeda-beda. Jadi kalau dia adalah double strand RNA, dikenali oleh TLR3. Tapi kalau dia adalah single strand RNA, dikenali oleh TLR8. Gitu. Kalau kemudian dalam bentuk unmethylated DNA, baik itu single strand maupun double strand, akan dikenali oleh TLR9. Jadi, kalau epitop patternnya beda, reseptor pengenalnya beda, maka reseptor pengenal beda ini akan menyebabkan respon imun yang berbeda, karena kemudian dia akan memilih jadi T helper, menjadi MHC kelas 1 atau menjadi MHC kelas 2 gitu. Nah, karena MHC kelas 1 sama MHC kelas 2-nya beda, maka kemudian akan menginduksi respon yang berbeda pula. Jadi kalau misalnya patogen associated molecular pattern itu aktif, maka dia akan mengaktifkan kompleks protein, komplement, dan sebagainya. Atau bisa juga mengaktifkan lymphoid cells atau blood cells untuk kemudian menginduksi pembentukan dari sitokin yang bermacam-macam yang kemudian dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan. Nah, ada juga yang namanya damage associated molecular pattern. Apa itu damage associated molecular pattern? Jadi tubuh kita itu kan misalnya gini, kamu lari, gak lapo-lapo ketabrak, dulu mari ngono keluar edem, bengkak. Kan ada yang rusak jaringannya. Kalau jaringan yang rusak kan tetap dimakan, difagosit, akan menghasilkan protein juga kan. Nah, protein ini kemudian dapat menginduksi aktivasi dari damage associated molecular pattern. Nah, siapa saja itu? Heat shock protein, DNA, asam urat, HMGB1, dan seterusnya. Nah, makanya orang itu, kalau misalnya kamu habis lari, badanmu keju kabeh, meneh awakmu panas, kena opo? Karena aktivasi damage associated molecular pattern. Jadi damage associated itu juga tetap menghasilkan respon inflamasi, cuman inflamasinya sedikit. Tapi kalau PAMP, patogen associated molecular pattern, dia akan menyebabkan aktivasi respon imun tapi masif besar. Jadi panasnya bisa menggigil, badanmu sampai lemes, nggak bisa makan, dan seterusnya. Tapi kalau damage associated molecular pattern paling
lemas, badan kayak demam, terus kemudian kamu minum obat, istirahat udah hilang. Gitu ya, itu khasnya. Jadi kita harus bisa mengenali respon ini termasuk karena respon patogen, apa karena respon dari adanya kerusakan jaringan. Nanti penting kalian belajar anamnesis. Jadi ada orang datang, dok saya panas kok gak hilang-hilang ya, dan seterusnya. Ketika ditanya, ternyata dia nge-gym terus selama seminggu, nggak ono istirahat. Terus kemudian kita cari tanda-tanda lokal juga nggak keluar, ya KIE-nya adalah jangan terlalu banyak nge-gym, karena mungkin sel-sel tubuhmu banyak yang rusak, sehingga tubuhmu nggak sempat recover. Karena tubuhmu nggak sempat recover, akhirnya timbullah aktivasi PAMP yang menginduksi respon imun dan menimbulkan demam, terus kemudian menimbulkan badan tidak enak, menimbulkan gejala-gejala infeksi dalam tanda kutip. Nah, kalau sudah muncul seperti itu, tubuh kita akan merespon dengan membentuk antibodi. Apa itu antibodi? Antibodi itu bagian dari imunoglobulin super family. Globul, bundar. Jadi imunoglobulin super family itu didasari bentuk bulat dari proteinnya. Jadi proteinnya mesti ono sing bundar-bundar gitu ya. Jadi kamu bisa lihat bundar-bundar, mesti ada bundarnya. Siapa saja yang termasuk imunoglobulin superfamily? Imun berarti kekebalan, globulin bundar. Jadi protein bundar-bundar yang turut terlibat dalam sistem kekebalan, yaitu imunoglobulin, toll-like receptor, MHC, CD4, dan seterusnya. Ini adalah kelompok imunoglobulin superfamily. Nah, imunoglobulin superfamily ini nanti akan terbagi menjadi utamanya adalah imunoglobulin, yaitu antibodi. Jadi antibodi itu adalah glikoprotein yang memiliki bentuk globul yang diproduksi oleh sel B untuk mengikat antigen dan memiliki sifat yang spesifik dan memiliki kemampuan mengikat yang berbeda, affinity. Affinity itu kemampuan mengikat, spesifisitas adalah dia bisa mengikat hanya si itu saja, bukan yang lain. Terus imunoglobulin punya dua domain. Domain itu wilayah ya, punya tempat berbeda. Yang pertama adalah heavy chain, yang kedua adalah light chain. Jadi heavy chain itu yang ini, yang dia tidak bergerak, sama yang light chain yang sifatnya gini ya. Jadi ini mobile gitu. Sehingga kemampuan mengikat tidak ditentukan oleh heavy chain, tapi ditentukan oleh light chain. Jadi semakin light chain-nya fleksibel, maka kemampuan dia untuk mengikat pun akan berbeda. Kenapa kok bisa beda-beda? Karena memang ternyata struktur pembentukan antibodi dipengaruhi oleh gennya. Nanti kita jelaskan di belakang ya. Nah, antibodi itu pada dasarnya dibagi menjadi 4 kelas utama. GAM-D, paling gampang gitu. G, A, M, D, E, GAM-D. Ya. Nah, yang paling banyak globulin adalah imunoglobulin G, itu paling banyak. Yang kedua adalah imunoglobulin A, kemudian imunoglobulin M, imunoglobulin D, dan yang terakhir adalah imunoglobulin E. Nah, masing-masing imunoglobulin ini memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang sifatnya circulating, berarti dia masuk di dalam darah bersirkulasi begitu. Terus kemudian kalau ketika dia melihat, oh ini ada epitop yang harus diikat ya sama dia ditempelin begitu ya. Itu yang kita sebut sebagai circulating antibody. Semua antibody biasanya bersifat circulating kecuali A. Enggak juga sih, A juga ada yang circulating. Hampir semua antibodi itu pasti circulating. Tapi ada juga yang circulate terus nempel ke membran. Kita sebut sebagai membran bound antibody. Yang bisa nempel ke membran hanya dua, M dan D. G sebenarnya bisa ya, cuman iya keliru. Ini M dan G ya, sebenarnya membran bound itu lebih banyak G. Tapi G itu juga bisa cell bound. Alright, anyway. Jadi M, D, dan G ya, itu dia membran bound semua. Terus kemudian ada yang sifatnya cell bound. Cell bound itu ngikat sel. Jadi kalau membran bound itu nempel di segala sesuatu yang memiliki membran. Baik itu vagusum, vagus
apa keping-kepingan sel-sel yang rusak dan sebagainya, itu kita sebut sebagai membran bound. Ya. Kalau sel bound berarti ada sel ditempelin. Nah, sel bound itu biasanya yang paling sering adalah imunoglobulin E dan Cas. Ya, dia hanya bisa berikatan dengan mast sel atau basofil. Nah, ini kurang G semua ya. Jadi imunoglobulin G itu bisa nempel, bisa circulating, bisa cell bound. Ini imunoglobulin G-nya belum tak tulis ya. Jadi ini harus ada imunoglobulin G. Hapus berarti kemana? IgG, ini juga ada. Jadi di sini juga ada IG. Nah, kamu bisa lihat yang sekretori cuman imunoglobulin A. Cuman sekarang katanya imunoglobulin G yang paling kecil itu juga bisa sekretori. Jadi nanti ada kelas dari imunoglobulin yang juga bisa keluar di dalam lumen. Ya. Nah, kalau dia Nah, imunoglobulin kalau dia memiliki kemampuan untuk mengikat sel atau mengikat membran, maka dia memiliki yang kita sebut sebagai sitoplasmic tail. Kalau dia bersifat circulating, sitoplasmic tailnya tidak ada, tapi langsung tail piece gitu aja. Nah, jadi kalau dia membran bound, dia memiliki struktur yang lebih panjang untuk heavy tailnya, heavy chainnya. Sedangkan untuk light chainnya biasanya sama. Jadinya misalnya dia mengikat satu antigen A, terus kemudian dia jadi circulating, maka tailnya jadi lebih pendek, ininya jadi lebih pendek, heavy chainnya. Sedangkan kalau dia tidak berikatan, misalnya dia nempel ke sel tapi nggak jadi antibody A, maka dia disebut sebagai membran bound dengan ciri heavy chainnya dia lebih besar atau lebih panjang atau lebih kuat. Nah, masing-masing memiliki strukturnya sendiri-sendiri ya. Jadi imunoglobulin A itu sifatnya bisa homodimer, bisa heterodimer. Paling banyak dia trimer. Trimer itu 3 komponen imunoglobulin A. Kalau imunoglobulin D itu selalu monomer, imunoglobulin E itu juga selalu monomer. Imunoglobulin G itu diteorikan ada yang monomer, ada yang dimer. Tapi kalau dari keterangan ini dia hanya monomer. Sedangkan imunoglobulin M itu khas, dia pentamer 5 ya. Sehingga kemudian dia dikenal sebagai the biggest immunoglobulin. Jadi imunoglobulin M adalah satu-satunya imunoglobulin yang nggak bisa masuk ke dalam plasenta. Jadi kalau ada bayi, bayi itu dapat imunoglobulin dari ibunya, itu pasti imunoglobulin A, D, E, dan G. Tidak bisa imunoglobulin M. Ini adalah karakteristiknya. Nanti kamu bisa baca sendiri ya. Terus kemudian bagaimana imunoglobulin itu bisa berada di dalam lumen, ini yang kita sebut dengan secretory property. Jadi bagaimana dari imunoglobulin A itu kemudian dia diikat dengan bahan yang kemudian dilepaskan ke dalam lumen. Sehingga dia misalnya pada pencernaan atau di dalam saluran pernapasan atau di dalam saluran urinari kalian akan selalu mengandung imunoglobulin A yang sekretorik. Fungsinya untuk proteksi lumen. Terus kemudian imunoglobulin bisa juga di-recycle. Jadi harus aku nggak mau nulis. Iya boleh. Oke. Right, ya. Terus kemudian dia di-recycle. Nah, setiap antigen itu kenapa kok bisa macam-macam kemudian bisa direspon oleh tubuh kita dengan bermacam-macam? Karena tubuh kita itu ternyata memiliki yang namanya gen pengenal antigen yang punya sistem dasar. Nah, sistem dasarnya adalah antigen V, bukan antigen, gen V, gen D, gen J, dan gen C. Nah, ini pada alel 1, kan tubuh kita itu punya 2 kromosom kan? Nah, kromosom yang 1 akan kita sebut sebagai D1, kalau kromosom 2 kita sebut sebagai D2. Nah, ketika kombinasi itu berbentuk bermacam-macam, maka akan menghasilkan protein yang bermacam-macam juga. Ini disebut sebagai diversitas antibodi. Jadi, antibodi itu bisa memiliki sampai jutaan, bahkan jutaan, bahkan miliaran kombinasi, karena dia memiliki variabel dari heavy chain yang berbeda, yang ketika ditempelkan dengan
gen untuk line chain yang berbeda, dia juga akan menghasilkan bentuk yang berbeda pula. Ya, jadi dari misalnya antigennya ada, sama gennya itu misalnya L1, L2, L3, L sampai berapa gitu ya. Terus kemudian akan diturunkan, terus diorganize. Nah, ketika organize-nya beda, maka dia akan menghasilkan antibodi yang berbeda. Jadi, kalau misalnya kemudian dari lokasi kromosom itu kemudian berubah membentuk antibodi 1, maka kalau kromosom 22 akan membentuk antibodi 2 dan seterusnya. Nah, ketika terjadi hipermutasi, maka antibodinya bisa geser. Jadi semula yang membentuk imunoglobulin G berubah menjadi imunoglobulin M. M menjadi G. Kalau G nggak bisa jadi M ya, kebalik. Jadi M itu bisa berubah jadi G. M bisa berubah jadi E, M juga bisa berubah jadi A, atau berubah jadi D, selnya. Ya, jadi selnya yang semula memproduksi sel M, imunoglobulin M berubah menjadi memproduksi imunoglobulin G, itu bisa. Ini yang kita sebut sebagai isotype switching. Ya. Terus kemudian kalau bagaimana pembentukan antibodinya? Antibodinya dibentuk dari sel-sel sel B. Jadi sel B yang prematur akan mengenali dulu, kemudian dia pertama-tama akan membentuk imunoglobulin M. Setelah membentuk imunoglobulin M, dia membentuk imunoglobulin D, dan terakhir-terakhir dia akan membentuk imunoglobulin G dan imunoglobulin A atau E. Kalau memang kemudian terjadi isotype switching ke arah pembentukan imunoglobulin E. Nah, ketika terjadi respon, maka kemudian bisa terjadi yang pertama klonal ekspansi. Jadi kalau terjadi klonal ekspansi, maka dia membentuk banyak sel B. Sel B akan menghasilkan banyak imunoglobulin M, kemudian menghasilkan imunoglobulin G. Kalau kemudian infeksinya mampu disingkirkan, dia akan membentuk sel memori. Kalau kemudian terjadi paparan berikutnya, sel memorinya langsung aktif, klonal ekspansinya nggak perlu pelan-pelan, langsung banyak, dan langsung berubah menjadi plasma sel yang hidupnya panjang. Setelah itu, dia kembali lagi menjadi sel memori kalau sudah mampu menyingkirkan. Nah, masing-masing itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda tergantung kepada organ yang dibentuk. Salah. Jadi selnya berasal dari organ apa? Ya, jadi kalau misalnya selnya berasal dari spleen atau dari limfoid, maka dia akan menghasilkan follicular B cells dan marginal B cells yang dominan untuk menghasilkan T-dependent isotype switching, memiliki high antibody dan memiliki long-lived plasma cell. Kalau dia berasal dari marginal, biasanya dia short-lived. Kalau dia berasal dari peritoneal atau mukosal, maka biasanya dia short-lived juga. Gitu. Nah, apa fungsi dari masing-masing antibodi? Ya, nanti saya jelaskan di belakang ya. Jadi prinsipnya, semua antibodi pada dasarnya bekerja untuk melakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hal. Yang pertama, dia menetralisasi kuman. Jadi bakteri akan memegang kuman sehingga kemudian kumannya nggak bisa menimbulkan penyakit, tidak bisa menempel pada sel atau tidak bisa menimbulkan kerusakan. Atau kalau ada toksin, toksinnya menjadi netral. Gitu ya, kita sebut sebagai netralisasi reaksi. Atau bisa saja dia berubah sebagai opsonin menjadi opsonisasi untuk meningkatkan kemampuan fagosit. Atau dia juga bisa menjadi antibody dependent cellular cytotoxicity. Nah ini ya, saya lupa tadi kepanjangan ADCC apa. Nah ini ya, antibody dependent cellular cytotoxicity. Jadi ADCC itu adalah sel yang kemudian antibody dependent killingnya itu semakin kuat gitu ya, karena dia dibantu oleh NK sel. Terus selain itu juga antibodi dapat menyebabkan aktivasi komplement. Kalau aktivasi komplement dia bisa menginduksi pembunuhan mikroba karena terbentuk yang namanya membran attack complex atau MAC sehingga terus bolongi. MAC itu membran attack complex itu seperti spear ya, seperti tombak gitu ya. Fungsinya jojoi sel sehingga selnya terus bocor, terus rusak. Ini kemudian juga bisa terjadi aktivasi opsonisasi oleh C3b atau C4b atau dapat menyebabkan reaksi inflamasi karena komponen 3A atau C5A sama C5A.
C3A sama C5A. Nah, ketika terjadi nggak usah ini juga nggak boleh. Oke, ya. Jadi ketika terjadi sebuah reaksi antigen antibodi, maka ada prinsip yang pertama yang kita sebut dengan reaksi afinitas. Terus kemudian ada aviditas. Afinitas itu kemampuan dia mengikat, aviditas itu berapa yang mampu dia ikat. Jadi kalau aviditas itu nanti kita ngomong kita ngomong determinan ya, determinan. Determinan itu berapa yang mampu dia ikat gitu. Terus kemudian ikatan dipengaruhi oleh ikatan, prinsip-prinsip ikatan ya, van der Waals, kemudian hidrogen bonding atau elektrostatik dan lain-lain, sehingga kemudian terjadi ikatan antara antigen dengan antibodi. Nah, ketika terjadi ikatan antigen dengan antibodi, maka akan terjadi yang namanya imun kompleks, kompleks imun. Kompleks imun, ada kompleks imun yang kecil, kita sebut sebagai soluble, ada kompleks imun yang besar, kita sebut sebagai precipitating imun kompleks. Jadi imun kompleks yang berpresipitasi, karena ukurannya gede terus dia mengendap gitu ya. Kalau dia precipitating, maka dia dapat menyebabkan aktivasi fagositosis atau juga dapat menyebabkan aktivasi dari komplement gitu. Nah, ini kita sebut sebagai primary interaction sama secondary interaction dari antibodi. Jadi prinsipnya antigen antibodi itu berikatan seperti reseptor. Ada yang kita sebut sebagai induced fit atau lock and key gitu ya. Kalau lock and key itu wis mandek, wis nek kuncinya nggak cocok, itunya nggak jalan. Tapi teori yang terbaru bahwa antibodi itu bisa juga melakukan induced fit. Jadi kayak ketokan iso digoceli sama dia digoceli begitu. Ini yang kita sebut sebagai mekanisme induced fit. Nah, induced fit ini yang menjadi dasar untuk survival to the fittest. Ya, maksudnya itu ya apa caranya agar dia bisa mengikat. Nah, kemampuan mengikatnya kita akan mengenal yang namanya afinitas. Afinitas itu kemampuan dia mengikat. Semakin tinggi afinitasnya, semakin susah dia dilepas. Jadi semakin kuat afinitasnya, semakin tinggi sifat dia untuk menginduksi respon imun, gitu ya. Nah, kalau aviditas itu berapa banyak yang bisa dia ikat, kita akan menyebutnya sebagai monovalen, monogamus bivalen, sama cross link. Jadi kalau monovalen dia punya dua tangan, tapi kebetulan dia hanya mengikat satu. Kita sebut sebagai monovalen binding. Kalau dia punya dua tangan, jadi ligand kan tangannya dua. Jadi kan kanan sama kiri kan huruf Y gitu kan. Kalau dia mengikat satu antigen, kita sebut sebagai monogamus. Kalau kita kemudian dia mengikat satu antigen, tangan satunya lagi mengikat satu antigen yang sama, dia tetap disebut sebagai monovalen. Tapi kalau kemudian dia ini mengikat antigen B, di sini mengikat antigen A, maka disebut sebagai reaksi crosslink ya, atau bivalent binding. Nah, ini untuk apa? Untuk itu loh. Kakinya itu nanti dia pergi kemana? Kalau semakin valensinya kemampuan dia mengikat semakin sedikit, maka aviditasnya akan rendah. Kalau dia semakin banyak yang bisa dia ikat, maka aviditasnya akan tinggi gitu ya. Nah, semakin banyak yang biasa dia ikat, maka kemudian kompleks imunnya pun menjadi berbeda. Kalau terlalu banyak antigen, maka akan terbentuk small kompleks. Begitu juga kalau terlalu banyak antibodi. Tapi kalau jumlah antigen sama antibodinya cukup, sehingga kemudian terjadi aviditas yang pas, sehingga tangannya dua pegang dua, maka akan terbentuk large kompleks. Kalau terbentuk large kompleks, maka imunogenisitasnya naik. Ya. Nah, prinsip dari masing-masing reaksi ini akan menimbulkan respon imun. Respon imun bisa macam-macam bentuknya, nanti akan dikenalkan atau dipresentasikan oleh kuliah selanjutnya atau kuliah yang lain. Dan ini tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau ada paparan antigen X, maka akan timbul primary response. Kalau kemudian antigen X terpapar ulang, maka akan timbul secondary response karena aktivasi memory cell. Kalau kemudian ternyata dipapar antigen X dan antigen Y, maka antigen Y masih tetap primary, sedangkan antigen X berubah menjadi respon secondary. Nah, apa manfaatnya?
Nah, itu ternyata reaksi antigen antibodi kita bisa gunakan untuk mendeteksi kadar bahan di dalam darah dengan mekanisme yang kita sebut sebagai enzim link immunosorbent assay. Jadi kita tempelkan antibodi di bawah misalnya, mari ngono kita masukkan serum pasien. Oh, kalau serum pasien mengandung antigennya, maka antibodi yang ada di bed ini atau di bawah di apa ini di bottom of the plates ini akan ditempeli oleh antibodi. Nanti kalau kemudian ditempeli maka akan terjadi reaksi antigen antibodi. Kalau kemudian kita masukkan secondary antibodi untuk mengikat antibodi yang pertama atau mengikat antigen yang pertama. Prinsipnya begini. Bentar. Jadi gini ya. Ini kalau ditempel dengan antibodi. Kalau kemudian antibodi ini kita masukin lagi dengan antibodi yang sekunder dan ditempeli dengan ini, maka kita sebut sebagai ini antibodi sekunder, tapi deteksi antibodi. Kalau di sini adalah antibodi, ya di bawahnya antibodi, kemudian kita masukkan serum pasien, maka serum pasien yang mengandung antigen akan berikatan dengan ini, ya. Kemudian kita berikan secondary antibody, ya, antibody yang mengandung ini, deteksinya kita sebut sebagai deteksi antigen, kalau ini kita sebut sebagai deteksi antibody, berdasarkan kepada apa yang nempel di bawah. Oke. Kalau yang nempel di bawah antara antigen, berarti deteksinya antibody. Kalau yang nempel di bawah antara antibody, berarti deteksinya antigen. Terus ininya sama, ini reaksi sama enzim. Oke. Jadi bisa seperti itu. Terus, nah bisa juga ditempeli dengan radioaktif. Kalau ditempeli sama radioaktif, kita sebut sebagai radioimmunoassay. Kalau kemudian kita pindah ke sebuah matriks selulesa atau intraselulosa, kemudian kita lihat gemblok-gembloknya, kita sebut sebagai protein. Oke. Nah, apa manfaatnya? Kita bisa mendeteksi tuh kalau reaksi antigen antibodi akan menimbulkan reaksi neutralisasi, aglutinasi, atau presipitasi, akan terjadi aktivasi komplement, maka kita bisa menginduksi atau kita bisa melihat apakah terjadi reaksi antigen antibodi pada misalnya pada kamu menentukan golongan darah kemarin tuh. Kan golongan darah A, B, AB, atau O kan didasarkan kepada reaksi antigen yang ada pada permukaan eritrosit dengan antibodi yang kamu berikan pada saat ngecek. Ya. Jadi karena dia mengandung antigen A, maka ketika dikasih antibodi A, dia akan menggumpal. Itu misalnya contoh penggunaan reaksi antigen antibodi pada pemeriksaan. Bisa juga kita melihat aktivasi komplement. Ini enggak usah, nanti aja diajarin waktu blok PSAI. Oke, itu saja kuliah dari saya. Jadi kalau kalian suka Korea, K-pop, kalau saya K-pop sukanya BTS cuman RM ya, lainnya saya enggak suka. Jadi RM itu menulis yang namanya Trivia Love. Trivia Love itu tulisnya begini. Saram, baram, sarang. Baram, saram, sarang. Jadi orang itu pada dasarnya memiliki passion, memiliki penderitaan. Tapi ketika sebuah saram, ya, saram itu bertemu dengan saram yang lain, jadi seseorang bertemu seseorang yang lain, maka dia akan berubah dari orang yang kotak, orang yang ujungnya tajam, tapi kalau dia memiliki cinta, memiliki kesukaan, memiliki passion pada sesuatu, maka dia akan berubah menjadi bundar, sarang. Jadi ketika sesuatu itu tajam, maka cintailah sesuatu agar kamu kemudian lebih bisa tidak menyakiti orang. Makanya Kiai Tolka selalu bilang, kalau kamu ingin bermanfaat, orang yang paling baik adalah orang yang mampu memberikan manfaat ke orang lain. Tapi setidak-tidaknya, seandainya kalau kamu nggak bisa memberi manfaat ke orang lain, setidak-tidaknya kamu tidak menyakiti orang. Nah, kenapa kamu tidak menyakiti orang? Karena pada dasarnya kamu mencintai sesama manusia. Itu dasarnya jadi dokter. Kamu jadi dokter, kamu kalau misalnya diwawancara kan selalu bilang, saya ingin menolong sesama, saya ingin apa. Tapi kenapa ketika waktunya belajar kalian lupa bahwa untuk menolong sesama kamu harus kuat dulu, kamu harus punya kemampuan dulu, kamu harus punya sesuatu untuk bisa kamu berikan. Nah, kamu sendiri tidak bisa disiplin, kemudian kamu tidak bisa mengatur waktu, kamu bahkan lebih mementingkan dirimu sendiri, yakin tuh nanti benar-benar bisa jadi dokter.
ya. Jadi dari saya cuma tak titipin itu aja. Sama, nanti pelajaran sulitnya kayak apa, kalau kamu kemudian menempelkan semua pekerjaanmu dengan kecintaan, dengan passion, dengan sebuah emosi, maka kemudian akan memunculkan semangat yang luar biasa. Saat ngelang-ngele, saya juga sudah pernah berada di posisi kalian, saya juga enggak bisa tidur seminggu karena UTS-nya terus selama 2 minggu, ya enggak apa-apa. Ya memang itulah yang harus saya jalani untuk memenuhi mimpi dan cita-cita saya. So, sekarang masih semester 1, dibantu oleh murabi-murabiah, kalau disuruh bangun, bangun. Disuruh ngerjain tugas, kerjain tugas, ya. Terus kemudian disiplin dengan apa yang menjadi deadline kalian. Ya nanti kalian bisa bekerja dengan baik. Anyway, saya sudah melebihi waktu 10 menit, untung sudah semua absen. Saya akhiri sampai di sini. Kalau ada pertanyaan bisa bisa dikumpulkan aja dulu, dikasihkan ke Sydney. Sydney nanti WA ke Sydney ya, namanya Sydney nanti Sydney WA ke saya. Oke, itu saja. Baik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter.